Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Harapan Jaya beserta jajarannya, yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jemaah kajian rutin mingguan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat sama-sama kembali berkumpul dalam kajian rutin mingguan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya. Pada kesempatan kali ini kajian kita akan diisi oleh Bapak Ustadz Ali As'ad dengan tema kajian tematik Al-Quran. Sebelum kajian dimulai, mohon untuk kelancaran kajian kita, sudi kiranya Bapak Ibu men-silent handphone supaya nanti nada deringnya tidak ikut terekam dalam kajian ini. Terakhir, kami sampaikan bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya memiliki channel YouTube yang merekam setiap kajian mingguan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mengulang kembali, mempelajari kembali di rumah kajian yang sudah dilaksanakan, insya Allah semua rekamannya ada. Mohon dibantu Bapak Ibu untuk subscribe, like, ditonton, kemudian mohon berkenan untuk di-share ke hadirin atau kerabat-kerabat. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk efisiensi waktu, kepada Ustaz Ali As'ad, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua PCM Harapan Jaya serta para pengurusnya, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah menggerakkan potensi jasmani rohani kita dalam rangka thalabul ilmi sekaligus bersilaturahim
Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di majlis ilmu ini Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tertujukan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, beserta para pengurusnya, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan setia sunnah beliau Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seingat saya pada pertemuan yang lalu ya, jadwal saya itu mengkaji suratul Fatihah sampai dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lanjutan sekarang adalah ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdina itu fi'il amr, kata kerja perintah, dari hada yahdi, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, fi'il amr ya. Ihdi, tunjukilah, nah kami. Ini fi'il amr maknanya doa. Mananya apa? Doa. Jadi doa itu minal adna ilal a'la, dari bawah kepada atas, permintaan dari hamba Allah kepada Allah, dari Nabi Muhammad kepada Allah, dari bawahan, dari manajer kepada bawahan-bawahannya, dari orang tua kepada apa? Anak-anaknya, dan seterusnya. Itu doa, permintaan. Ini permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa namanya. Banyak ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, di dalam Al-Quran itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang yang mendirikan salat. Jadi dari hamba kepada Allah, doa. Bukan kita merintah kepada Allah. Bab kalau kita minta, kalau kita perintah Allah, namanya apa? Bahasanya apa? Songong, kalau bahasa Betawi. Betul nggak Pak? Nah ini. Jadi kalau dari bawahan kepada atasan, dalam konteks hamba kepada Allah, namanya doa juga. Dalam konteks manusia dari bawahan kepada atas, juga namanya doa. Ada yang namanya amar, perintah. Perintah itu minal a'la ilal adna, dari atasan kepada bawahan. Allah memerintahkan kepada Rasulnya, Rasul memerintahkan kepada siapa? Para sahabat atau pada umatnya, dan seterusnya. Jadi kalau dari atas ke bawah, itu namanya apa? Namanya perintah. Banyak ibu-ibu sekalian, di Quran itu perintah Allah kepada kita, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Itu perintah dari Allah kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan keluarkan zakat. Itu namanya apa? Perintah, amar namanya. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amar. Nah, dalam konteks misalnya seorang ayah pemimpin rumah tangga kepada keluarganya juga amar, perintah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat dan bersabarlah. Nah, perintah.
Contoh lagi, contoh perintah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Perintah Allah kepada hamba-hambanya. Perintah Allah kepada pemimpin rumah tangga, suami, ku anfusakum, dirikan, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari bawah ke atas namanya doa, dari hamba kepada Allah namanya doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kemudian ibu-ibu sekalian, Bapak, ada yang namanya iltimas dalam kajian usul fikih. Jadi ada doa, ada amr, kemudian ada iltimas. Iltimas itu adalah perintah kepada sesama, selevel ya, teman kepada teman, guru kepada guru. Nah, itu iltimas namanya dalam bahasa usul fikihnya. Kalau kepala sekolah merintahkan kepada guru-guru namanya apa? Perintah. Pengawas mengumumkan sesuatu kepada guru-guru namanya juga perintah. Jadi dari Allah kepada hambanya perintah, dari Rasul untuk sahabat ya enggak, juga perintah. Nah, orang tua kepada kepada anak perintah. Nah, banyak contoh-contoh lain Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitan dengan apa? Kaitannya dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kami kepada jalan yang lurus. Nah, di sini ditegaskan Bapak sekalian, hidayah itu ada dua. Kebetulan saya membawa kitab namanya Aunur Rahman fi Tafsiril Quran wa bayani ma fi minal hidayah wal qawaid wal ahkam, Sunan Dr. Sulaiman bin Ibrahim bin Abdullah, bisa salah seorang dekan syariah di Rosa Islamiyah di Universitas Qasim ya, di Saudi Arabia. Ini kalau saya baca Bapak Ibu sekalian, tafsir ini Pak paling komprehensif. Ada 25 jilid saya punya di rumah. Jadi paling begitu tebalnya, begitu banyak kajiannya, komprehensif. Pengambilannya dari berbagai macam kitab ini. Ya enggak? Nah, ini luar biasa. Dan kalau enggak salah, orang masih hidup Bapak sekalian saat ini. Ini ulama kontemporer, ulama tafsir. Wal hidayatu tanqasimu ila qismaini. Hidayah ada terbagi dua. Satu hidayatul bayan wa dilalah wal irsyad. Hidayah penjelasan, hidayah petunjuk, hidayah bimbingan. Nah, hidayatul bayan wa dilalah wal irsyad. Nah, hidayah ini Bapak sekalian, hidayah petunjuk ini juga Allah berikan, Allah kasih kesempatan ya buat para nabi, buat para rasul, umum sifatnya ini yang memberikan hidayah seperti ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu berfirman dalam surat Toha ayat 128. Surat 20 Toha ya. 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni. Apakah Allah belum memberikan hidayah kepada mereka? Berapa banyak orang-orang yang kami binasakan sebelum mereka, ya enggak, daripada generasi-generasi. Ini berkaitan dengan umat Nabi Muhammad, dengan para orang-orang kafir Mekah, Quraisy pada waktu itu, Pak. Karena menentangnya luar biasa mereka kepada apa yang Rasulullah SAW sampaikan, sehingga Allah mengatakan, apakah belum diberikan hidayah? Orang-orang terdahulu mereka diberikan hidayah, ya enggak? Kemudian akan Allah hancurkan umat-umat sebelum mereka karena mereka menentang rasul-rasul mereka. Nah, ini merupakan suatu ancaman Allah kepada orang-orang kafir, orang Quraisy Mekah yang belum beriman pada Nabi Muhammad SAW. Berarti ini hidayah Pak Bu? Hidayah dari siapa? Allah memberikan hidayah. Namanya hidayatul bayan wa dilalah wal irsyad.
Nah, nanti ada hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kepada hati orang. Itu khusus Allah yang prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan beriman nggak beriman, itu nanti urusan siapa? Allah. Nanti ada namanya hidayah taufik wal amal. Allah berimankan lagi nih Bu, wawallazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 97. Wa huwallazi, dan ya Allah Subhanahu wa taala ja'ala, yang telah menjadikan lakum bagimu an-nujuma, bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian mendapat petunjuk hidayah. Nah, berarti kalau ada bintang-bintang kan terang Pak ya, betul nggak Pak? Di manusia pada waktu itu bisa lewat, bisa berjalan dengan penerangan bintang-bintang. Bidulumatil bari, pada kegelapan di darat, wal bahri, dan kegelapan di laut. Itu Allah kasih hidayah. Hidayahnya berupa apa? Allah ciptakan bintang-bintang itu terang, masuk di dalamnya bulan ya. Bulan dari mulai sabit, kemudian hari demi hari berubah-berubah, kemudian menjadi purnama 13, 14, 15, masih terang, mendekati akhir bulan, kemudian gelap lagi, betul nggak Pak? Kemudian terang, kemudian timbul sabit lagi, nah, terus seperti itu. Itu kan hidayah Allah, petunjuk Allah kepada orang yang hidup, ya enggak, supaya menikmati alam, supaya bisa melakukan sesuatu di malam hari. Makanya kata di sini dikatakan wahadil hidayah ammah. Ini hidayah secara umum. Allahu ta'ala hadin, Allah yang berikan hidayah ini. Bimakna mubayyinun wa mursidun lil ibadi, dengan makna Allah menjelaskan, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Kayaknya dalam surat yang lain Allah kemukakan, ya enggak, dalam surat Fussilat ayat 17 ayat 17 ya. Wa amma samudu fahadainahum fastahabul ama alal huda, dan adapun kaum Samud kami berikan hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka, tapi mereka senang al-ama apa? Akan al-ama ini akan kesesatan, alal huda, di atas petunjuk. Nah, hidayah ini belum Allah letakkan di hati Pak kaum Samud. Baru dia dikasih hidayah, petunjuk-petunjuk, dia enggak di dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Nah, ini ya. Kemudian Allah firmankan kembali dalam konteks hidayah, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguhnya kami telah memberikan hidayah kepadanya jalan yang lurus. Ada kalanya ada orang yang bersyukur, ada kalanya orang yang kufur. Banyak Bapak sekalian, ya enggak, tentang ayat-ayat yang bicarakan tentang hidayah bayan, dilala, dan irsyad. Kan tidak semuanya yang Allah perintahkan kepada para nabi-nabi, utusan-utusan Allah, kemudian utusan Allah mengungkapkan sesuatu kepada para kaumnya, belum tentu mereka beriman. Betul nggak Pak? Begitu juga Allah mengungkapkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad, di antara mereka juga banyak yang tidak beriman. Ini namanya baru hidayah bayan, dilala, dan irsyad. Kemudian warusulu hudatin ilallah, para rasul pun dia memberikan hidayah kepada jalan Allah. Betul nggak Pak? Memberikan petunjuk, bimbingan ya, penjelasan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi langsung Allah memberikan hidayah, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan kepada apa? Hamba-hambanya. Kama qala ta'ala ala abdolihim nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan kepada orang yang paling abdol di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling abdol tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan tuh dalam surat Asy-Syura
Surat Asy-Syura surah yang keberapa? Ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan bimbingan, petunjuk, penjelasan kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Apakah mereka kaum umat Nabi Muhammad ketika iman membimbing mereka dapat hidayah, Pak? Dalam artian iman itu sampai ke hati mereka? Belum. Karena kalau iman sampai Allah letakkan iman kepada hati hambanya, itu urusan siapa? Urusan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini pun masuk, Pak, namanya dilala, hidayatul bayan wa dilala wal irsyad. Ayo kita sholat, ayo kita ngaji, betul. Ayo ada majlis taklim di sana. Nanti setelah manusia meninggal, bla bla begini di akhirat begini. Itu hidayah kita. Kita memberikan hidayah kepada apa? Mereka, pada teman-teman kita, pada keluarga kita. Apakah mereka mau? Belum tentu. Tapi paling tidak Bapak sekalian, itu kita sudah dikasih nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka melakukan apa yang kita katakan, ayo ngaji, dia ngaji, ayo sholat, dia sholat, maka kita mendapatkan pahala yang sama, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan segan-segan, Bu. Ada teman punya status, ayo hari ini ada pengajian ini, ingetin, dibaca, datang dia dapat pahala tuh. Betul nggak? Ya nggak ada spanduk, kemudian tertarik dengan spanduk tadi, ngikutin, dapat pahala yang bikin spanduk. Itu namanya apa? Hidayah bayan dilala wa irsyad. Jadi sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh memberikan petunjuk, memberikan penjelasan, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Kemudian waqala ta'ala an Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim, annahu qala li abihi, bahwasanya dia berkata kepada ayahnya. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, namanya siapa? Azar. Ada yang mengatakan apa? Azar. Azar itu penyembah berhala, penyembah patung. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Azar? Fattabi'ni, ikutilah aku, ahdika, aku akan memberikan hidayah, bimbingan, ya, petunjuk, siratan mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah Azar dia beriman pada Nabi Ibrahim? Beriman nggak? Nggak beriman, bahkan menantang. Karena tadi saya katakan urusan Allah mengilhamkan iman ke dalam hati itu, Pak. Urusan siapa? Hak prerogatif Allah Subhanahu, nggak bisa kita. Betul nggak, Pak? Baik, kalau kita berkuar-kuar, ayo ngaji, ayo jauhkan maksiat, berkuar-kuar, belum juga, memang dia belum dapat hidayah. Bimbingan sudah kita lakukan, teman sekalian. Kemudian waqala Musa, Nabi Musa berkata nih, dalam surat An-Nazi'at ayat 19. Musa berkata, mukhotoban, mengajak bicara Fir'aun pada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Aku akan memberikan hidayah, memberikan bimbingan, petunjuk kepada Tuhanmu, fatahsya. Lalu engkau Fir'aun menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dia berdakwah kepada Fir'aun dan kepada kepada teman-teman Fir'aun. Kalau teman-teman Fir'aun, kawan-kawan Fir'aun, tentara Fir'aun, ada sebagian yang beriman. Tapi kalau Fir'aun beriman nggak? Nggak beriman, Pak. Nah, itulah namanya hidayah bayan dilala wal irsyad. Kemudian wa du'atu ilallah minal mu'minin, ya enggak? Dan para dai yang mengajak jalan Allah daripada orang-orang beriman, hudatun, mereka juga apa? Membimbing, memberi hidayah, memberi penjelasan, petunjuk, bimbingan. Betul nggak, Pak? Para ustadz, para kiai, orang-orang beriman, ada tabligh akbar, itu masuk dalam hidayatul bayan wa dilal wa irsyad.
Kama qala ta'ala, Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 38. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min Bu ya. Al-Mu'minu. Al-Mu'minu sama dengan surat Ghafir, cuma lebih terkenal surat Ghafir. Berapa tuh? 40 ya? Ghafir 40. Setelah sebelumnya surat Az-Zumar 39. Allah firmankan, wa qala alladzi amana ya qaumi tabi'uni la wa qala alladzina amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkatalah orang-orang yang beriman, ya qaumi, wahai kaumku. Ini bukan nabi, ini bukan nabi, bukan rasul yang ngomong ya, tapi ada salah seorang yang beriman ya. Ittabi'uni, ikutilah kalian pada aku, ahdikum, aku berikan bimbingan, aku berikan hidayah kepada kalian, syabilar rasyad, jalan yang lurus, jalan yang benar. Lalu apakah mereka beriman pada orang mukmin yang mengajak seperti ini? Sebagian ada yang beriman, sebagian tidak beriman, Pak. Nah ini, jadi hidayah bayan, dilalah wal irsyad, kita pun masuk ke dalamnya. Orang beriman masuk, Allah apalagi nabi dan para rasul. Tapi ketika apa namanya, Allah mengungkapkan bimbingan hidayatul bayan wal irsyad wa dilalah, itu belum Allah letakkan apa? Iman ke dalam hati mereka. Wal qismusani, nah ini bagian yang kedua, hidayatut taufik wal ilham. Namanya hidayah taufik wal ilham. Taufik itu kan kecocokan seseorang melakukan amal soleh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ilham itu Allah letakkan keimanan, hidayah itu kepada apa? Hati manusia. Nah ini wahadhihi khossatun billahi, ini khusus buat Allah, Pak. Halo, khusus buat siapa? Buat Allah. Kalau ini, kalau yang Allah letakkan taufik dan ilham iman ke dalam hati manusia, khusus buat Allah yang memberikannya ya, buat Allah. Nabi Muhammad tidak berkuasa, para ulama tidak berkuasa, betul nggak Pak? Orang-orang beriman yang kuat imannya juga memberikan hidayah. Beriman loh, nggak kuat. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak kuasa untuk memberikan apa namanya, mengasih ilham untuk beriman pada umatnya. Nabi nggak berkuasa. Kalau Nabi berkuasa, ternyata Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah, iman semuanya kira-kira pasti beri. Nah, kalau iman itu dari Allah, kalau dari Allah Nabi Muhammad berkuasa, ini Allah tidak berkuasa. Maka ini khusus buat Allah Subhanahu wa hidayatut taufik wal ilham, khusus buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini baru ihdinas siratal mustaqim. Terusin ya nih. Lama banget nih Pak ya. Namanya juga kajian Pak ya. Yang penting datang kemari, betul. Para malaikat mengepakkan sayapnya, para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, pulan-pulan yang hadir pada pagi hari ini, ampuni dosa-dosanya. Nah ini khusus buat Allah, hidayah taufik wal ilham. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56 Bu. Al-Qasas 56, surat keberapa Al-Qasas? 28 ya? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membimbing, tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tetapi sesungguhnya hidayah itu apa yang Allah kehendaki. Ini kan di antara para ulama menyatakan sababun nuzul ayat ini berkenaan dengan siapa? Dengan apa? Dengan Abi Thalib ya. Abi Thalib itu adalah paman Nabi yang membela dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di garda yang paling depan. Nabi Muhammad ingin dimusuhi, diancam,
Itu Abi Thalib yang paling depan, Bu, yang membelanya. Tapi di menjelang-jelang kematiannya, sakratul maut, Nabi ingin membimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Bisakah dia, Nabi Muhammad, untuk mentauhidkan, mengislamkan Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib? Bisa nggak? Halo? Hah? Abu Thalib Muslim apa non Muslim? Iya, Nabi Muhammad nggak bisa. Betul. Hanya dia memberikan bimbingan dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal Abu Thalib itu, Bu, ketika dia masih hidup melihat perjuangan Nabi, dakwah Nabi yang begitu benar, sumbernya dari Allah Subhanahu, belum juga beriman kok. Kalau begitu, hidayah, taufik wal ilham Allah letakkan kepada seseorang yang Allah memang paling tahu. Makanya iman kita ini harus dirawat, Bu. Betul. Islam kita harus dirawat. Jangan sampai Islam kita, iman kita apa? Dikit-dikit menjadi kurang, bahkan menjadi murtad kita. Dengan apa iman kita dirawat? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa sunnah, puasa wajib, menjauhkan maksiat, baca Quran, datang majlis ilmu, datang majlis zikir. Itu iman dirawat. Setuju nggak, Bu? Iya, ini surat Al-Qasas 56 ini Nabi Muhammad pun nggak bisa memberikan hidayah kalimat la ilaha illallah. Kalau orang-orang mau meninggal dunia, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah orang yang sedang sakratul maut mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau sudah mengucapin la ilaha illallah, selesai, udah jangan diulang-ulang lagi tuh yang mengucapin tadi. Kecuali dia ngobrol lagi, ngomong lagi tuh dia yang sakratul maut. Ngomong-ngomong, anak gua yang mana ya? Satu lagi. Tuh. Istri gua mana yang ketiga ya? Lah, tahu Anda. Sertifikat mana kata ini? Mana sertifikat? ATM mana? Dia ngomong lagi kan? Usahakan kalau sudah ngomong lagi, talqin lagi. La ilaha illallah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Kan sulit Pak ya hidayah itu, betul nggak Pak? Kemudian kata ulama sufi juga, ulama thariqat, yang dimaksud dengan kalimat talkinkanlah orang yang mau meninggal dunia Allah bukan hanya orang yang menjelang-jelang meninggal dunia, kita pun mau mati ini, betul nggak Pak? Kita mau meninggal dunia kan? Camat kita ini calon mati. Talkinkan kita, ajarkan kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa itu di antara la ilaha illallah? Substansi artinya tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, tidak yang mematikan menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang membuat mudarat manfaat kecuali bersumber dari, tidak ada yang mencelakai memberikan manfaat kecuali dari Allah Subhanahu, tidak ada yang memberikan rizki kecuali bersumber dari Allah. Kalimat sehari-hari tanamkan la ilaha illallah melalui ibadah, melalui ketakwaan, melalui menjauhkan maksiat. Ini kita camat calon mati. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika masih hidup dalam surat Az-Zumar surat 39 Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mayit dan mereka pun akan mayit. Nabi Muhammad masih hidup kata mayit Pak. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapin bagi orang sedang ngap-ngap doang. Kita pun masuk di dalamnya Pak. Ini kita ngaji ada ditanamkan la ilaha illallah, kita sholat ditanamkan la ilaha illallah, kita menjauhkan maksiat tanam la ilaha illallah, kita berbuat baik kepada seseorang ada la ilaha illallah, ibu berumah tangga semuanya ikhlas, ngurus anak, ngurus suami dan sebagainya karena tertanam la ilaha illallah. Tuh. Saudara-saudara sekalian berbahagia, itu satu ayat. Nabi Muhammad nggak bisa memberikan hidayah sekelas Nabi Muhammad Pak, pada pamannya Abu Thalib. Kemudian ayat berikutnya nih Bu, surat Al-Baqarah 272, surat kedua 72. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah atas membawakan kewajiban wahai Muhammad hudahum, memberikan petunjuk, memberikan hidayah pada mereka ini. Artinya ditanamkan taufik dan
taufik dan apa? Tadi hidayah yang kedua itu taufik dan ilham. Tetapi sesungguhnya hidayah itu adalah apa yang Allah kehendaki, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu sekalian, atas putus asa Nabi Muhammad. Secara fitrah manusiawi Nabi Muhammad SAW sedikit putus asa berdakwah di kota Mekah. Ini orang-orang kafir Quraisy menentang semua ini. Ya enggak? Sehingga Nabi Muhammad sedikit frustasi. Allah firmankan, Allah hibur, wahai Muhammad, iman itu urusan siapa? Urusan aneh kata Allah. Urusan saya, urusan Allah. Kamu hanya kewajiban berdakwah aja udah. Mau beriman enggak beriman, ya enggak? Nah, itu nanti belakangan. Tapi tetap ketika orang berdakwah mengajak kebaikan-kebaikan, menjauhkan maksiat, tetap dinilai sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu. Apalagi dia ngerjain, ya nggak, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan dan tidak dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayah apa? Hidayah taufik wal ilham, hanya khusus punya Allah. Kalau kita memberikan bimbingan, petunjuk, ajaran, ya enggak, itu hidayah dilalah wal irsyad, termasuk dialanya para nabi dan para rasul, ya enggak, para ulama-ulama. Tetapi nabi pun sekelas Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk, ya enggak, menanamkan, menaruh ilham, taufik iman ke dalam hati seseorang. Ada sebuah ayat Bapak sekalian yang artinya ada kata engkau, ya enggak, menghendaki seluruh manusia ini beriman kepada Allah, hatta sehingga engkau mengeluarkan emas dikeluarin agar mereka beriman kepada Allah, belum tentu mereka beriman kepada Allah. Yang mau apa? Yang mau hanya emasnya aja, emas diterima tapi nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara-saudara sekalian, baru ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Di sisi lain Bapak sekalian, para ulama membagi hidayah 4 hierarki hidayah, Pak. Di sisi lain, satu namanya hidayah insting, hidayah goriziyah. Hidayah insting Allah berikan kepada manusia dan juga makhluk binatang. Hidayah insting namanya, goriziyah kalau bahasa Arabnya. Itu Pak, kalau ayam, dia sesama ayam saling beradu, cecak bunyi, binatang begini-gini, itu hidayah insting yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal. Kemudian ketika manusia, seorang ibu perempuan, dia melahirkan bayinya itu Pak, nangis, itu hidayah insting. Hidayah buat orang yang ada di sekelilingnya bahwa bayi itu hidup. Betul. Bayangin kalau bayi itu mama ketika lahir nggak nangis, apa yang didapati oleh ibunya Pak? Jangan-jangan dia apa? Nah, nggak bisa ngomong, atau jangan-jangan meninggal. Tapi kalau misalnya nangis, ibunya gembira nggak? Gembira ibunya. Ini hidayah insting. Yang kedua hidayah panca indera. Setelah insting panca indera, ini agak sedikit besar. Hidayah panca indera. Ya. Maka ketika manusia itu lahir, hidayah panca indera yang berfungsi apa? Pendengaran dulu kan? Betul. Begitu lahir pendengaran dia berfungsi, lambat laun mata sedikit lambat hari, kemudian mata terbuka. Betul nggak Pak? Makanya Allah firmankan dalam surat An-Nahl, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Surat apa itu? An-Nahl ayat berapa? 168 ya. Allah telah menjadikan untukmu dan Allah telah mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan kondisi tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah menjadikan, ya enggak, pendengaran, menjadikan penglihatan, menjadikan akal. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan yang pertama apa ini Pak? Panca indera apa? As-sam'ah, pendengaran. Karena manusia ketika lahir pertama yang berfungsi adalah apa? Pendengaran. Itulah dikaitkan dengan kalimat apa? Azan, ya enggak? Walaupun misalnya terjadi kontroversial, mengatakan hadis doib itu kan. Nabi SAW mengazankan Hasan Hussein,
Ya enggak, telinga kanan azan, telinga kiri qomat. Tapi lagi-lagi Bapak sekalian, yang jelas pertama kali ditanamkan kalimat tauhid la ilaha sebelum kalimat-kalimat yang lain. Ini sesuai dengan firman Allah, wa idz akhraja rabbuka min bani adam dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusikum ala asbi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi fitrah manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Satu, hidayah insting. Dua, hidayah apa? Panca indera. Lalu yang lebih, ada yang lebih besar lagi, yang tingkatan ketiga, hidayah akal. Hidayah apa? Hidayah akal. Kata panca indera, kata indera nih, mata kita misalnya, besaran mana bumi sama bintang? Hah? Kata manusia secara umum, orang awam, padahal sesungguhnya besaran mana? Bintang kan? Ya kan ya? Karena akal panca indera terbatas, ada akal. Diteliti, karena akal fungsinya apa? Apalah tafakkarun, apalah tadabbarun, apalah taqilun. Fungsi akal, Pak. Betul nggak, Pak? Akal kita mesti digunakan ya, Pak. Ya enggak. Jadi manusia ini Bapak sekalian, kalau konsep misalnya orang pergi umroh, pergi haji, itu kan tawaf berkeliling, mengelilingi Ka'bah, ini putaran. Artinya apa? Bahwa manusia ini hidup harus dinamis, tidak taktis. Betul? Ya, dinamis otak kita, dinamis pikiran kita. Ya enggak? Bergerak, dinamis bergerak. Bergerak akal pikiran kita, bergerak ruhani kita, bergerak badan kita, fisik kita, bergerak akal kita berinovasi, bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, penelitian alam, jadilah ilmu pengetahuan. Betul nggak, Pak? Akal pikiran, juga dengan budaya literasi, banyak membaca dan sebagainya, akal kita di situ. Fungsinya apalah tazakkarun, apalah ta'ilun, apalah tadabbarun dan seterusnya. Nah, dinamis, bergerak fisik kita. Bapak datang kemari ini, Pak, fisik bergerak, betul nggak, Pak? Berolahraga, bergerak. Kalau kita berdiam aja di rumah enak kira-kira? Gak enak. Seenak-enaknya kita hidup, duit banyak, rumah mewah, istri cantik, di rumah aja enak gak kira-kira? Gak enak. Nah itu ya, hidayah panca indera, ada hidayah akal. Tapi kata Imam Ghazali, hidayah akal pun terbatas. Diibaratkan hidayah akal ini seperti orang yang berenang di air yang tenang. Ketika itu ada air banjir yang dahsyat, yang berenang dan tidak bisa berenang, hanyut gak? Itu akal, ada keterbatasannya. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau andai kata agama dengan akal, tentunya manusia itu ketika memakai hub itu kan pakai sepatu selaras ya. Pas sepatu yang dari apa, kulit ya. Kalau lagi musafir 3 hari 3 malam dingin, itu mestinya yang diusap apa? Bagian apa? Bawah. Tapi yang diusap bagian apa? Oh, ini terkena kotoran, terkena tanah koin bagian bawah. Nah itu kalau andai kata agama dengan cara ibu kentut, ya enggak? Ibu udah kentut, ya enggak? Kapan yang dibasuh apa? Mukanya, bukan bagian belakangnya. Nah itu hidayah akal. Makanya yang berenang nggak bisa berenang kan. Maka yang terakhirlah ada hidayah agama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sebuah persoalan, kita ngukur sesuatu, ngukur barang dengan meteran nih. Yang dipotong jangan meterannya, betul nggak? Yang dipotong apa? Objek barang yang mau dipotong. Jadi sedikit-dikit, oh ini nggak sesuai dengan akal, oh salah Quran dan Sunnah. Quran Sunnah mau diamandemen, oh, ini sendiri amandemen Quran. Ya nggak, kecuali zaman Nabi memang ada, namanya nasah, an-nashu, nasah itu rabbul hukmi syar'i bidalin syar'i mutakhir laulahu lakan hukmul awwalus sabitan, yang menghapus hukum yang terdahulu dengan datangnya hukum yang kemudian. Kalau nggak ada datang hukum kemudian, hukum yang lalu masih tetap ada. Nah, amandemen kalau bahasanya ya. Quran dinasa dengan Quran, Quran dinasa, hadis dinasa dengan Quran. Banyak, ada 2 ya bersalah. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah apa namanya hierarki hidayah. Satu sisi hidayah
dalam konteks Allah memberikan bimbingan kepada manusia ada dua, ada hidayah bayan, dilala dan irsyad. Ini juga punya Allah. Allah berikan juga kepada para nabi dan rasul, kepada umat Islam untuk mengajak kepada kebaikan. Dan yang kedua ada hidayah taufik wal ilham, khusus punya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nanti meletakkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara sekalian, kita termasuk orang yang disayang oleh Allah. Pun andai kata misalnya ada orang nih, kalau misalnya orang yang kafir saat ini, kalau saya mungkin hidup pada masa Nabi, mungkin saya beriman. Belum tentu kan? Betul nggak Bu? Belum tentu juga, karena Allah yang paling tahu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal muradu bisiratil mustaqim, ya enggak dimaksud dengan siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Berikanlah kami bimbingan kami jalan lurus. Apa jalan lurus? Thariqul haqqi wal iman, jalan kebenaran dan keimanan, wadil qayyim, jalan yang lurus, wa ma'rifati ma jabihi rasul an rabbi fil kitabi was sunnah, dan mengetahui apa yang Rasul Nabi SAW datangkan dari Allah baik dalam Quran dan sunnah, wal amal bihi, kita mengamalkan, wa faqama majab kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah SAW, mengamalkan kitab Allah dan sunnah Nabi, ikhlason lillahi, ikhlas karena Allah, wa mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks secara tafsir Quran, ditafsirkan dengan Quran, apa yang dimaksud siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan yang kau berikan nikmat, ya. Jalan yang kau berikan bukan jalan yang bukan jalan yang sesat dan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ghairil maghdubi, jalan dimurkai, jalannya siapa? Orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi dia tahu ilmu tapi nggak diamalkan. Maka ulama mengembangkan, dikiaskan, dianalogkan. Pun sama orang-orang yang mengaku muslim, tingkah lakunya seperti orang Yahudi, maka dikatakan al-maghdub, dia orang-orang yang dibenci. Ad-dhalin, orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang yang sesat adalah apa? Adalah orang Nasrani. Dia beramal tanpa ilmu, dia beramal tanpa bijakan. Maka sama pun orang mengaku Islam, dia beramal, dia beribadah tanpa didasari dengan ilmu, termasuk ad-dhalin, yaitu orang-orang yang sesat. Lalu siapa sih orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu? Ditafsirkan, Bu, dalam surat An-Nisa ayat 69. Ini tafsir Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran yufassaru bil Quran. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka lah Allah berikan kenikmatan, ya enggak? Faulaika anamu alaihim, Allah berikan kenikmatan kepada mereka bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para sidikin, ya. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.